sumber sirah nabawiyah itu adalah kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syarahnya. Syarah itu artinya penjelasan. Saya berikan simple saja, silakan diapalkan, dan ini mudah. Saya punya kaidah dari zaman dulu, sejak saya masih mondok. Saya singkat begini: bu, mu, da, tir, na, ma, mat. Ini bukan jimat, Pak. Ini kalau ketemu polisi mau ditilang, bu, mu, da, tir, na, ma, mat. Bu, mu, da, tir, na. Kata polisi, kenapa, Pak? Saya diajarin sama Ustaz. Terus dibilang jimat lagi. Bermanfaat kagak, yang ada dosa saya. Bu, Bukhari, Sahih Bukhari. Ini urutan nih Pak, urutan nih. Urutan berdasarkan kesahihan hadis, derajat kitab tersebut. Kalau ada hadis yang ditemukan dan itu pasti sudah ada di dalam hadis, di dalam kitab Sahih Bukhari, berarti hadis itu sudah terjamin kesahihannya. Meskipun Al-Imam Al-Bukhari masih melengkapi dan mentasnif, memberikan spesifikasi di kitab-kitab lainnya seperti Tarikh Al-Bukhari, ada lagi Al-Adabul Mufrad dan lainnya. Yang pertama Bukhari, Muslim. Dan kedua-duanya kitabnya namanya Sahih Al-Bukhari. Jadi namanya bukan Bukhari. Lakopnya itu bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Dinisbatkan kepada tempat kelahiran beliau. Beliau ini bukan orang Arab. Beliau namanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari. Yang kedua Muslim, namanya Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau dari negara Persia juga, dari dataran Persia. Bukan Persia yang sekarang nih, Syiah nih. Jangan didengerin kalau sekarang. Bumu. Orang Syiah jadi paling nggak percaya sama ini dua kitab. Orang Syiah nggak berani ngambil kitab dari Bukhari Muslim. Katanya penuh bohong, penuh dusta. Bumu. Yang ketiga Sunan Abi Daud. Ini banyak syarahnya. Kalau Muslim Sahih Bukhari banyak syarahnya. Yang paling digunakan adalah Fathul Bari. Itu karya salah seorang ulama dari madhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama dari Mesir yang berdarah Palestina, Asqalan. Kemudian beliau lama menetap di Mesir. Ini kitabnya banyak, ada Fathul Bari yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu cuma matannya doang, Pak. Sanadnya sedikit, kemudian matan. Kemudian disyarah oleh para ulama. Yang paling tenar itu adalah Fathul Bari. Setelah itu ada Irsyadus Sari dan lain sebagainya. Saya nggak jelaskan secara detail. Pertama kita ulangi Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, Muda. Yang keempat yaitu Sunan At-Tirmidzi. Baru nih Sunan At-Tirmidzi, baru beliau ini qila annahu Arabi. Beliau konon katanya nasabnya sudah termasuk orang At-Turmudz, dari Turmudz. Sunan At-Tirmidzi ini banyak. Ada syarahnya yang sangat terkenal itu Tuhfatul Ahwazi. Kalau Sunan Abi Daud yang terkenal syarahnya itu adalah Aunul Ma'bud. Kalau Sahih Muslim syarah yang terkenal itu adalah kitab Al-Minhaj fi Syarhi Muslim, karya Al-Imam An-Nawawi. Ini Imam Nawawi orangnya, ini kalau zaman sekarang beliau masih punya keturunan, Pak, itu paling kaya kali, Pak. Apa namanya tuh? Kalau cetakan apa namanya? Fee-nya. Ya kan? Biaya cetaknya mungkin masih dikirim ke rekening keluarganya tuh. Riyadhus Shalihin kagak berhenti. Perusahaan percetakan bayar ke siapa tuh? Profitnya kagak bayar siapa? Orang yang udah meninggal enggak ada yang mengklaim juga. Kali Bapak mau mengklaim enggak apa-apa, Pak. Operasi hidung dulu tapi. Bilang, "Saya keluarga Imam Nawawi nih. Yang keberapa? Yang ke 900 berapa gitu." Ketemu di mana, Pak? Ciliwung. Bukhari, Muslim, Daud. Yang keempat Tirmidzi. Mudatirna. Baru Sunan An-Nasa'i. Mudatirna. Baru yang keenam adalah Majah. Jadi kalau ulama mengatakan kutubus sittah, 6 kitab hadis, berarti 6 ini. Bapak kalau bisa dijelasin, Pak, Bapak apakah kenal ada kutubus sittah dalam hadis, Pak? Oh, kenal. Sebutan, Pak. Mudatirna mah. Bapak bisa nyebutin, Pak. Bukhari, Muslim, Abu Daud,
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian matnya siapa nih? Bumudatir nama mat. Nah, yang terakhir ini adalah Sunan Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini beliau urutannya yang ketujuh. Berarti kalau ada kutubus sab'ah, 7 buku hadis, berarti yang disertakan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kitabnya namanya Al-Musnad. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i nggak punya kitab hadis yang dimasukkan ke dalam urutan kutubus sittah? Enggak. Karena memang Imam Syafi'i itu lebih condong kepada seorang faqih dan usuli. Tetapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis dan fikih dari Imam Syafi'i itu, kemudian beliau mengumpulkan dalam kitabnya Al-Musnad. Imam Ahmad bin Hanbal, imam keempat dari madhab siapa? Madhab A'immatul Arba'ah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya guru yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya guru namanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini yang dijadikan oleh para kaum Syiah sebagai rujukan. Imam Ja'far As-Shadiqnya nggak tahu pernah, mereka mengklaim aja. Jadi beliau ini adalah garis keturunan Ahlul Bait yang merupakan guru utamanya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik di Madinah. Imam Malik punya guru, itu nggak ketemu Pak. Imam Syafi'i nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi ketemu dengan Imam Malik. Imam Ahmad pun nggak ketemu dengan Imam Malik. Itu 4 mazhab, jangan dipikirin. Yang kita pikirin tadi 6 Pak. Kita ulang lagi. Bumudatir mat. Saya nggak perlu jelaskan lagi, insya Allah mudah-mudahan hilang. Jangan jadi wiridan Pak, terus zikir lagi. Bumudatir nama. Ulang ntar bini kaget Pak, wiridan apa Pak? Zikir apa itu? Bumudatir nama. Ada zikir baru dari Ustadz. Waduh, jangan Pak. Yang